Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Santri dari kelas B Farmasi di Universitas Abdurrahman. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah tugas dari dosen saya untuk membuat materi tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta kompleks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Robes 1988 sampai 1979 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dan manusia lainnya. Nafsu ada yang baik, ada yang buruk. Inilah salah satu argumen mengapa antara hukum diperlakukan kondisi. Yang kedua, tampaknya hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan antara hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting pada penegakan hukum di suatu negara. Sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu tidak terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya. Di samping keamanannya, dengan kata lain, negara yang dimiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bahkan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan masyarakat, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan oleh hukum. Tujuan negara Republik Indonesia pada pembukaan Undang-Undang 1945 yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Sumber historis, sosiologis, tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum keadilan sangat terkait dengan tujuan. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam tujuan negara tersebut, secara inskripsit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ada dua pembagian besar hukum, antara lain yang pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan. Yang kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya.
harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Selanjutnya, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus bermanfaat. Selanjutnya, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penindakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan mendapatkan hukuman dan pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui proses pengadilan, dan jika dia terbukti bersalah maka akan dihukum. Dalam rangka menegakkan hukum, operator penegak hukum harus menunaikan tugas sebagai penegak dengan tuntutannya yang ada dalam hubungan material dan hukum formal. Pengadilan umum. Pengadilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Rakyat apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan hukum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkatan atau badan pengadilan, yaitu yang pertama, pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal sebagai istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Baiklah, dari materi di atas saya bisa menyimpulkan berdasarkan penulisan atau penyampaian materi saya ini adalah: pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Yang kedua, penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Yang ketiga, aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum, antara lain lembaga kepolisian. Baiklah, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya juga minta maaf atas kalau ada yang